Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Riyadi, MCS dari Kota Semarang. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya menggunakan beberapa aplikasi video conference. Langsung saja, latar belakangnya ini sebenarnya internet gadget saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Nah, berdasarkan data dari Hootsuite ini, orang Indonesia itu setiap harinya mengakses 8 jam internet. Nah, di tahun 2020 ini sudah mencapai 175 orang nih yang mengakses, atau sekitar 64% dari total penduduk Indonesia 271 juta. Nah, untuk generasi milenial sendiri sudah 80% yang menggunakan medsos. Nah, ini tentu saja adalah sesuatu hal yang harus kita kuasai agar kita bisa dekat dengan hati target sasaran kita ya. Nah, video conference sendiri sebenarnya teknologi ini sudah berkembang sekitar 3-4 tahun ke belakang ini. Namun memang baru booming ketika pandemi corona ini merebak ya, sehingga setiap orang tuh tidak bisa masuk kantor, tidak bisa sekolah, sehingga untuk menjembataninya untuk tetap bisa rapat, tetap bisa belajar mengajar, ya pilihannya adalah menggunakan internet, menggunakan aplikasi video conference. Nah, komponennya sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Ada video input, output, audionya. Nah, kalau boleh saya singkat saja, ini seperti ini nih kebutuhannya ya. Kita memerlukan laptop atau komputer. Tetapi jika tidak ada laptop atau komputer, kita bisa kok menggunakan HP saja untuk menjadi host dari webinar ini. Nah, laptop yang digunakan atau HP-nya juga nggak perlu canggih-canggih amat. Saya sendiri menggunakan komputer Core 2 Duo yang sudah umurnya 10 tahunan aja juga masih lancar nih untuk menjadi host webinar ya. Nah, selain perangkat keras, kita menggunakan perangkat lunak atau aplikasi. Ada puluhan aplikasi video conference yang bisa digunakan. Tetapi yang pernah saya gunakan ini ada Lark, ada Google Meet, ada GC Meet, dan yang terakhir ini Zoom, ini yang paling terkenal. Nah, lalu kita juga jangan lupa memerlukan paket internet nih ya. Semua provider bisa. Tetapi yang saya sarankan sebenarnya adalah menggunakan internet service provider karena kuotanya kan tidak terbatas ya, seperti IndiHome, NNC Play, MyRepublic, First Media, dan sebagainya. Nah, ini kebutuhan per jamnya ya. Untuk data ini, untuk yang paling rendah saja kita memerlukan sejamnya itu 1 giga. Kalau yang high definition 2 giga. Kalau full definition kita memerlukan 6 GB per jamnya. Nah, kalau meeting kita ini saya bilang aja kita menggunakan yang rendah ya. Jadi 2 jam ya kita memerlukan 2 GB ya. Tetapi saya tetap menyarankan menggunakan ISP, jaringan internet beroptik khususnya, karena ini biasanya lebih stabil sehingga kita bisa mengikuti webinar ini lebih fokus gitu, tidak terganggu dengan sinyal. Nah, sekarang perbandingan antara aplikasi Zoom dan Google Meet. Yang pertama, aplikasi Zoom ini dia punya fasilitasnya untuk 100 peserta ya. Lalu fitur yang menarik ini bisa ganti latar belakang. Nah, ini supaya tidak membosankan. Jadi walaupun kita hanya kerjanya dari kamar, tapi kalau fiturnya itu kan bisa disetting nanti di pantai, di gunung gitu ya. Jadi lebih seger gitu lihatnya. Nah, untuk bergabung juga tidak rumit, hanya bisa cukup ngeklik aja di link yang di-share gitu. Beberapa aplikasi menyarankan untuk email, tapi kalau Zoom ini gampang kok, tinggal linknya di copy ke grup WA, udah diklik bisa gabung. Untuk fasilitas gratisnya ini bisa 40 menit. Jika nanti selesai ya bisa nyambung lagi gitu ya. Tapi kan ya agak makan waktu ya, dan kelihatan kurang profesional gitu kalau kita dengan mitra menggunakan akun gratisan dari Google Zoom ini. Nah, jika ingin yang tidak terbatas ya memang harus bayar. Nah, bayarnya ini menurut saya Google Zoom ini relatif mahal ya. Ini misalnya nih, saya langsung aja, ini yang free tadi ya, ini yang berbayar, ini kurang lebihnya $15, bisa 100 orang peserta, durasinya bisa 24 jam. Nah, untuk yang bisnis ini kayaknya kan mirip nih ya, cuman beda $5. Tetapi jebakannya dari sini nih, kita harus langganan minimal 10 house. 19 kali 10 ya jatuhnya $200. $200 kalau kali 15.000 kursnya misalnya, ya jadi ya 3 jutaan kita harus bayar kontrakan ke Zoom ini.
Nah, kalau enterprise ini kapasitasnya bisa 500 orang, di-upgrade sampai 1000, ini $2.000 nih. Wah, mantap juga nih ya. Nah, sekarang Google Meet. Nah, Google Meet sendiri ini punya fasilitas untuk 250 peserta. Ada fitur subtitle, ya jadi ada kata-katanya gitu yang ngomong, tapi ini hanya tepat untuk yang berbahasa Inggris ya. Lalu bergabung juga bisa menggunakan link, walaupun gratis tanpa batas waktu. Setahu saya yang gratis juga udah 100 orang juga gitu. Nah, harganya relatif murah. Ya, ini yang saya dapat nih dari situsnya. Jadi untuk paket basic itu ini sedang paket promo mungkin selama masa pandemi dari $6 jadi $4,2. Tapi yang saya sarankan mungkin untuk bisnis ya yang ini ya $9,6 ya. Nah, ini fasilitasnya sudah macam-macam karena ini kan nanti macam-macam itu ya saya pikir dicoba aja lah ya. Bisa kok uji coba ini dapat 14 hari nih gratis. Nah, tapi syaratnya tetap aja harus memasukkan kartu kredit. Nanti sebelum 1 bulan di cancel aja. Karena itu juga yang pernah saya lakukan ya. Oke, nah kalau pertanyaannya pilih yang mana? Nah ini saya kembalikan ke kebutuhan Anda masing-masing. Jika untuk kepentingan rapat internal, saya pikir Zoom yang gratis juga udah cukup. Apalagi rapatnya pendek ya. Tapi kalau rapatnya agak panjang ya gunakan aja versi gratis dari Google Meet. Tapi kalau untuk yang berbisnis saya pikir Google Meet untuk pertemuan ya, untuk yang 200-an lebih Google Meet jauh lebih murah. Demikian pengalaman saya menggunakan 2 aplikasi ini. Kita sambung lagi nanti saat diskusi. Terima kasih.